Halo semuanya, di pertemuan ini kita akan melakukan editing basic ya, editing standar, editing dasar dari menggunakan aplikasi Premiere Pro. Oke, sini saya menggunakan Premiere Pro yang CS6. Ketika kita masuk, nanti muncul halaman seperti ini, di mana di sini ada 3 tombol dan di atas ada recent project ya. Kalau recent project berarti project yang sebelumnya pernah kita pakai. Kalau new project berarti kita membuat sebuah project baru, open project, membuka project kita yang sudah pernah dibuat ya. Oke, sini saya tekan yang new project aja. Nah, muncul Windows new project dialognya. Di sini ada lokasi sama namanya. Kalau lokasi berarti kita mau nyimpan di mana file project kita. Sini saya simpan di folder saya pertemuan 4. Oke, kemudian untuk namanya saya kasih editing dasar aja. Kita klik OK. Nah, muncul untuk pemilihan sequence. Oke, sequence itu berarti settingan dari video kita nantinya. Di sini sendiri ya ada beberapa tab. Yang pertama ada sequence preset. Berarti di sini template dari settingan sequence-nya atau ukuran videonya. Nah, di sini ada beberapa ukuran ya. Oke, ini preset ini berarti kayak template dari pengaturan atau deskripsi video kita. Nanti kan biasanya ada FPS, ada juga dari size-nya dan sample rate, audio dan sebagainya. Biasanya preset ini atau template ini digunakan kalau kita footage kita atau video yang mau kita edit berasal dari kamera-kamera yang profesional ya, semacam DSLR ataupun kamera lainnya. Biasanya dia akan menyesuaikan dengan preset yang dari sini agar hasil outputnya ketika diedit itu bagus. Tapi untuk kita pilih aja salah satunya, bebas ya. Kemudian di sini ada sequence name-nya, kita biarkan aja nggak apa-apa. Kita klik OK. Nah, ini tampilan dari Premiere Pro CS6. Oke, kita pergi ke editing dasar ya, ke project dulu. Kemudian saya sudah menyiapkan footage-nya atau video yang akan kita edit. Kita masukkan yang footage ini dengan cara klik kiri. Sini kita lepas. Nah, ini merupakan cara untuk import. Kalian juga bisa import melalui file, kemudian import. Seperti itu. Jadi, ada beberapa cara untuk import media atau file. Nah, kalau saya klik ya. Nah, klik 2 kali. Maka di panel yang tab ini ya, source ini, dia akan memunculkan medianya. Oke. Nah, di sini tidak ada karena memang di sini menampilkan kalau kita sudah masukkan ke timeline nanti dia muncul di sini. Ini footage-nya. Kalau kita mau masukkan sebuah media ke dalam timeline kita tinggal klik kiri tahan, kemudian kita geser ke arah sini. Dan dia muncul, kita lepas. Nah, dia muncul warning atau pemberitahuan. Ada 2 tombol di sini, katanya sequence ini atau ukuran dari video yang kita buat tidak sama dengan ukuran dari media kita. Jadi ada 2 tombol. Yang pertama change sequence links, berarti sequence ini yang sequence 1 yang tadi kita asal pilih aja, dia akan berubah sequence-nya menjadi sequence dari media kita. Dia akan berubah menjadi media kita. Kalau keep berarti kita tetap menggunakan ukuran yang sudah kita buat di awal. Oke. Nah, untuk hal ini ya, saya pilih yang change aja biar sesuai dengan ukuran aslinya. Kita pilih. Nah, dia akan memanjang. Di sini tidak ada hitam ya, karena kita harus klik kiri tahan untuk menggeser ke paling kiri agar muncul gambarnya. Kalau kita play,
Nah, objeknya bebas. di sini sudah muncul ya untuk yang project programnya. Untuk yang ini saya pakai. Rencananya di footage ini, di video ini, dia satu video ini kita mau mengambil beberapa bagian, kemudian kita potong-potong dan kita gabungkan. Jadi kalau kita lihat di video ini kan, nah seperti ini. Oke, nah dia nyambung semua. Nanti kita pengen potong-potong per bagiannya sesuai dengan apa namanya posisi yang kita inginkan. Kita potong dan kita gabungkan. Nah, sebelum itu, kalau kita lihat ketika kita masukkan sebuah media atau video ke dalam timeline, di sini kan terdapat dua bar ya. Itu bar yang pada video dan audio. Karena kan kalau video sendiri isinya gambarnya dan audionya. Jadi dua ini dia saling mengikat atau saling nyambung ya. Jadi kalau kita pindahin dia saling mengikut. Kalau kita mau menghapus audionya, dilihat, nah ya audio yang video pun akan hilang. Kita undo, Ctrl Z. Sebenarnya kalau kita tidak mau ada audionya, cara yang lebih mudah itu kita bisa menghilangkan icon speaker di sini. Di audio ini kita hilangkan icon speakernya. Maka ketika kita play, video sudah tidak memiliki suara atau audionya, kita off kan. Cara yang kedua, kita bisa menghapus audionya dan hanya mengambil videonya saja. Sebelumnya ini kan saling berkaitan ya, nih dia saling menempel. Jadi kita hilangkan dulu tempelannya. Nempel ini maksudnya dia saling link ya, link itu saling berhubungan. Jadi kita harus menghilangkan linknya dulu dengan cara klik kanan. Kemudian kita pilih yang unlink ini. Unlink, kita klik. Nah, jadi video dan audio sudah terpisah. Kita bisa geser-geser audionya, ataupun kita bisa hapus audionya tanpa menghapus yang videonya. Oke, itu untuk cara memisahkan audio dan video. Bisa juga kalau kondisinya kita mau mengambil sebuah musik dari YouTube ya. Kalau kadang kita cari di YouTube itu, kan musik ya, free musik gitu kan di YouTube. Kemudian kita bisa cari-cari musiknya sesuai dengan kita. Nah, ketika kita download, formatnya kan dia MP4, dapatnya MP4. Nah, kalau kita mau mengambil audionya aja, di Premiere ini kita bisa melakukannya dengan cara unlink tadi. Jadi unlink itu kita import video musiknya dari YouTube itu, kemudian kita unlink dan kita hapus yang videonya, sehingga kita dapat audionya saja. Oke. Nah, kemudian kita akan memotong-motong video yang sudah kita masukkan. Sebelumnya, saya akan cari dulu posisinya. Oke. Di sini videonya, objeknya adalah botol Pocari seperti ini. Saya mau ngambil 3 bagian. Sebentar. Nah, oke. Dia video dari dari depan. Cara motongnya, kita pergi ke tool. Nah, di sini ada namanya razor tool. Razor tool berarti untuk gambar yang silet ini ya, silet. Kita klik kiri dan kita potong di posisi yang kita pengen. Kita klik. Nah, dia terpotong. Oke. Kalau mau menghilangkan razor tool ini, berarti kita bisa klik yang selection tool. Oke, biar kita menonaktifkan razor toolnya. Ini kita pindah lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Razor tool, potong, cari lagi posisinya. Nanti agak hati-hati karena mungkin sedikit berat ya. Teman-teman juga kalau ada laptop yang sedikit berat, ketika lagi editing video seperti ini, usahakan tidak ada program yang sedang berjalan. Oke, kita potong lagi dari atas. Potong.
kita potong. Oke, kita pergi ke selection tool lagi. Kita hapus bagian yang tidak kita inginkan. Bagian depan kita pencet delete. Yang ini juga delete. Ini juga kita delete. Nah, kita geser semuanya ke sebelah kiri. Ada beberapa cara kalau kita mau menghilangkan gap ini atau jarak ini, ya. Kita bisa klik kiri sekali. Nah, kemudian tekan tombol delete. Jadi dia otomatis akan pindah ke kiri. Begitupun untuk yang lainnya. Untuk memperbesar timeline ini, di bagian bawah ini ada scroll bar. Kita klik kiri, kemudian kita geser ke kiri untuk membesarkan dan ke kanan untuk mengecilkan. Seperti ini. Jika juga kita geser yang ini ya, timelinenya. Oke. Ini kita hapus. Sekarang coba kita play dari awal. Ini yang pertama dari depan, cut dari samping, cut dari atas. Oke, itu untuk cara memotong video, ya. Jadi cara untuk memisahkan audio dan video dan memotong videonya. Kemudian kita akan menggunakan beberapa efek ya, efek transisi. Karena kalau kita lihat di sini kan baru dipotong saja, sehingga perpindahannya dia langsung hilang gitu, langsung pindah gambar. Nah, seperti itu. Nah, di Premiere pun sama dengan aplikasi editing video lainnya. Jadi dia memiliki efek-efek yang bisa kita gunakan untuk mempercantik video kita. Cara penggunaannya di sebelah kiri ini kita pilih tab yang effects. Oke, dan di sini ada beberapa folder mengenai efeknya. Karena kita pengen transisi ya, transisi ini biar gelap dulu, kemudian dia pindah. Berarti kita pilih yang transition, video transition, kemudian kita pilih yang dissolve. Nah, kemudian kita pilih yang deep to black. Oke, kalau deep to black berarti dia dari gambar ke gelap, kemudian gambar lagi. Kalau yang deep to white berarti warnanya putih. Sebenarnya banyak pilihannya, tapi untuk sekarang kita pilih yang deep to black dulu. Oke, cara pakainya seperti biasa, kita klik kiri, kita geser dan kita taruh di antara kedua videonya. Oke, seperti itu. Kita pilih deep to black ini ya, di timeline ini kita klik kiri sekali. Kemudian kita pergi ke efek control di sini. Nah, di sini maka akan muncul opsi tambahan atau lanjutan dari efek deep to black. Kalau kita pindah ke video, gambar, nah berbeda lagi ya. Oke, kita pergi ke deep to black lagi. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau duration berarti adalah durasinya. Kalau alignment berarti dia kemana gitu. Oke, center at cut berarti dia akan tengah-tengahnya di perpotongan ini. Kalau start berarti dia setelah gambar pertama hilang, dia langsung ada efeknya. Kalau yang end berarti sebaliknya gitu. Oke, di sebelah kanan juga ada timeline ya, timeline kecil. Jadi timeline ini adalah menunjukkan efek atau jarak timeline yang diseleksi ya. Kalau kita pilih ini berarti timelinenya hanya timeline punya yang gambar yang pertama ini. Kalau yang ketiga berarti hanya gambar yang ketiga. Pergi lagi ke deep to black-nya, kita pergi ke center at cut, kemudian durasinya kita nggak mau lama-lama, berarti 20 saja, jadi 19 tidak apa-apa. Yang satunya juga, oke, kita enter. Kemudian kita coba untuk kita play. Nah, itu efek transisinya. Oke. Oke, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat gambar kita, kalau kita play, di sini kan gambarnya agak agak bergetar ya, atau
dia tidak stabil. Nah, seperti itu memang karena perekaman video menggunakan tangan. Nah, di Premiere sendiri ada efek atau ada cara biar meminimalisir efek getaran yang ada di videonya. Oke, kita akan coba untuk menggunakannya. Sama, kita pilih yang di efek ini. Kemudian kita di pencarian aja, kita cari namanya stabilizer. Stabilizer, nah dia namanya adalah efeknya Warp Stabilizer. Cara pakainya sama, klik kiri tahan, kemudian kita geser ke videonya. Nanti kita kasih ke semuanya, tapi untuk yang pertama kita kasih satu-satu dulu. Kita klik, dia akan analyze. Kita pilih ini videonya, kemudian kita pergi ke efek kontrol lagi. Nah, di sini sudah muncul efek Warp Stabilizer. Nah, dia sedang otomatis mendeteksi atau menyeken footage kita atau videonya. Dia akan otomatis mengurangi efek getarannya. Oke, kalian tunggu aja. Untuk proses makan waktunya lama tidaknya tergantung dari videonya. Oke, mungkin kalau dari awal yang videonya agak panjang ya, kalau saya kasihkan stabilizer, waktunya akan memakan banyak waktu. Nah, karena ini sudah saya potong sehingga kecil-kecil atau tidak terlalu panjang, maka waktunya relatif lebih cepat. Oke, dia sudah selesai. Coba kita play. Nah, dia sedikit lebih stabil. Oke, lihat. Oke, coba kalau saya matikan, kita off kan ya dengan cara klik ini, efek ini di baris Warp Stabilizer, kita off. Coba kita play. Nah, kelihatan ya. Kita on lagi. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di Warp Stabilizer ini kan ada beberapa opsi ya. Opsi ini adalah smoothnya, tingkat dari kehalusannya. Ini juga ada pengaturan-pengaturan lainnya. Tapi biasanya kita biarkan saja secara default karena dia akan otomatis menghasilkan yang baiknya, yang terbaiknya bagaimana. Ini juga kan ada juga nih yang border ini, ada pilihan untuk yang stabilize only. Kalau kita klik, oke, berarti dia akan tidak akan melakukan move atau auto scale ya. Kalau yang defaultnya kan dia ada crop dan auto scale. Kalau kita pilih stabilize only, berarti dia tidak akan melakukan crop atau tidak otomatis scale. Kalau scale itu memperbesar atau memperkecilnya, dia tidak otomatis sehingga ada muncul hitam-hitamnya. Nah, seperti ini. Kita kembalikan lagi ke defaultnya. Dan sekarang kita berikan ke semuanya. Oke, kita klik ini. Tunggu. Oke. Satu lagi ke yang terakhir. Nah, di sini kembali lagi untuk lama tidaknya tergantung dengan durasi dari videonya. Kemudian juga berpengaruh dengan spek laptop atau komputer kita. Oke, setelah selesai kita bisa lihat ya hasil dari stabilizernya, kita lihat. Oke, lumayan ya, lumayan stabil, walaupun memang tidak bagus-bagus banget, tapi sudah lumayan. Oke, kemudian sekarang kita lihat, kalau kalian lihat ya, di sini kan ada garis warna merah ya. Tadi sebelum merah juga warnanya kuning, dan ada juga yang warnanya hijau. Oke, sekarang saya akan bahas mengenai garis-garis ini. Oke, jadi kalau semisal warna merah ini berarti ketika kita play, kadang dia tidak dalam kondisi yang normalnya. Jadi kalau merah ini maksudnya kalau benang ya, kalau ibaratkan benang itu dia lagi ruwet nih, benangnya lagi ruwet, merah nih. Jadi kalau kita play dia juga tidak akan mulus ya, tidak akan lancar.
Mungkin karena ini footage-nya sedikit jadi kelihatannya bagus ya, tapi sebenarnya ruwet dia. Kalau kuning itu sedikit ruwet ya. Kalau hijau berarti sudah dalam posisi yang performa, jadi sudah benangnya sudah lurus. Kemudian bagaimana caranya biar dia menjadi hijau? Biasanya dia menjadi merah ataupun kuning, yaitu setelah kita memberikan sebuah efek ya ke dalam sebuah footage-nya atau videonya, kemudian dia akan berubah menjadi merah. Nah, ketika selesai memberikan efek, kemudian sudah bisa mau kita jalankan, kemudian kita pengen rubah dia menjadi hijau, kita bisa menekan tombol enter. Oke, tekan tombol enter. Nah, dia akan ada progress rendering untuk previewnya. Oke, video preview. Kita biarkan. Setelah selesai di render video preview, jika kalian memiliki hasil yang sama, di mana dia ada setengahnya gelap ya, hitam, atau mungkin ada juga yang bagian atasnya yang hitam, itu tidak apa-apa, karena memang kesalahannya dari aplikasinya. Jadi ini nih merupakan sebuah bug, karena di OS kita, di Windows kita, kebetulan saya pakai Windows, ada update yang tidak kompatibel dengan aplikasi Adobe Premiere. Tapi tidak jadi masalah ya. Jadi kalau ada teman-teman yang kayak gini, kita lanjut aja. Kemudian di sini kita sudah memotong-motong videonya dengan posisi yang sudah kita inginkan, dan juga sudah memberikan sebuah efek deep to white, deep to black, dimana kayak fade ya. Jadi dia kayak gelap, kemudian terangnya ke footage berikutnya. Kemudian juga kita sudah memberikan sebuah efek stabilizer. Di efek kontrolnya bisa lihat warp stabilizer, biar dia mengurangi efek getaran. Nah, sekarang kita pengen video ini jadikan postingan di Instagram, contohnya seperti itu. Nah, kita harus tahu sendiri kalau setiap video ataupun media, entah itu gambar ataupun video, pasti kan memiliki sebuah resolusi atau ukuran dari atau dimensi dari media tersebut ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan footage ini saya ambil menggunakan kamera HP, di mana kalau HP itu saya itu ukurannya 1920 kali 1080, atau kalau rasionya yaitu 16:9. Oke. Ini resolusi, ini adalah rasionya. Nah, sedangkan kita pengen membuat postingan ini untuk posting di Instagram. Jadi kita harus tahu juga Instagram itu mendukung resolusi berapa. Nah, di sini saya sudah siapkan, saya sudah download ya ukuran atau resolusi dari Instagram. Di sini ada 3 resolusi yang dari Instagram, ada yang 4:5, 1:1, 1,91 banding 1. Nah, resolusinya di bawahnya. Kalau 1:1 berarti kotak dia, 1080 kali 1080. Nah, kita pengen posisi video yang portrait, yang Instagram portrait, yaitu rasionya 4:5 atau resolusinya 1080 kali 1350, dimana horizontalnya 1080, vertikalnya ke atas bawahnya yaitu 1350. Kita catat dulu, berarti 1080 kali 1350 atau rasionya 4:5. 4:5, oke? Nah, berarti kita harus merubah sequence-nya ya. Tapi kita kan sudah ini ya, sudah membuat editingnya, memberikan efek-efek di sequence kita yang pertama ini. Nah, kalau kita mau membuat sequence baru, berarti kita tinggal ke project ini, klik kanan, kita pilih new item, atau bisa juga ke file, kita ke new sequence ya. Tinggal pilih aja, klik kanan, sequence. Nah, di sini kita pilih yang settings. Nah, di sini kita bisa memberikan resolusi secara custom ya, secara bebas. Kalau di sini kan tadi kan template ya, yang pertama, pembahasan pertama. Nah, kali ini kita pengen yang custom. Kita pilih yang settings. Di sini editing mode-nya kita rubah menjadi custom ya.
Oke, time base-nya yaitu FPS-nya kita pengen 30, karena sesuaikan juga dengan footage-nya. Kalau kita lihat footage-nya, kita klik kanan, properties. Nah, di bagian detail ini nanti muncul resolusi dan FPS-nya nih. Nah, di sini FPS-nya 29,99. Oke, saya close. Berarti ini juga saya rubah ke 29,99. Oke, tidak ada, berarti kita pilih yang 30 aja nggak apa-apa. Kemudian di videonya, di sini adalah frame size-nya, dimana tadi kita udah nyatet ya. Kalau frame size-nya 1080 kali 1350. Berarti horizontal, yaitu dari kanan kirinya, kita rubah menjadi 1080. Kemudian vertikalnya atas bawahnya yaitu 1350. Oke. Nah, ini merupakan rasionya. Tapi di sini kalau kita lihat rasionya berbeda ya. Seharusnya 1080 kali 1350 rasionya adalah 4:5. Nah, ini kita harus rubah pixel aspect rasionya yang di bawahnya menjadi square pixel. Nah, klik. Nah, dia berubah menjadi 4:5. Oke, ini jangan lupa ya. Nanti kalau nggak kita rubah, nanti videonya akan menjadi gepeng. Oke, selebihnya kita biarkan. Di sini juga FPS-nya sudah sama, kita biarkan. Sequence-nya kalau mau kalian rubah nama juga nggak apa-apa. Tapi ini saya biarkan aja. Oke. Nah, dia membuka sebuah tab baru, sequence 303 ya. Kalau kita close, kita mau bukanya tinggal klik 2 kali. Nah, dia ngebuka. Nah, kita mau memasukkan footage atau video yang sudah kita edit di sini ke sequence 03, atau kita bisa rubah namanya ke kanan, kita rename menjadi IG kita aja, ke IG. Kita pengen rubah atau kita pengen copy ini ke IG ini, jadi kita nggak perlu pilih, klik Ctrl C ya, terus kita ke sini Ctrl V, kita nggak perlu karena ini kan sudah dalam masuk sequence 01. Berarti di IG ini kita tinggal masukkan di project ini sequence 01-nya ke dalam timeline-nya IG. Kita lepas. Nah, keluar lagi. Dia akan apakah pengen sesuai dengan sequence yang sudah kita buat atau akan mengikuti dengan sequence 01. Kalau kita pilih keep ya, kalau kita pilih change, berarti rasio yang sudah kita atur yaitu 4:5 bakal hilang dan berubah menjadi rasio yang footage tadi ya, yang video tadi. Nah, kita pengen dia tetap dengan rasio yang sudah kita atur, jadi kita pilih keep. Oke, tunggu. Nah, oke, dia lagi loading. Oke, nah dia sudah masuk ya. Oke, mungkin agak berat ya, sedikit berat. Nanti pelan-pelan saja ketika edit. Coba kita play dulu. Nah, dia berat ya, karena ini juga merah ya garisnya. Garisnya merah, kita berat. Oke, lebih baik kita simpan dulu ya. Kita save dulu file. Kebetulan saya sudah pernah nge-save ya. Jadi tinggal file, kita save. Oke, tadi juga kita waktu awal sudah memberikan projectnya, namanya. Kita save agar kalau dia force close atau keluar mendadak, kita masih memiliki backupnya. Oke. Kita lakukan hal yang sama untuk merubah garis merah ini menjadi hijau dengan menekan tombol enter. Setelah selesai, kita akan coba untuk merendernya menjadi sebuah video. Nah, cara merender project kita, yaitu kita pilih dulu sequence-nya, ya. Kemudian kita pergi ke file, kita pilih export, dan pilih media, atau shortcutnya Ctrl M. Kita klik, nah muncul dialog baru, export settings. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan, yang pertama, ini kan kita pakainya preset kostum ya.
Dimana ini kita tujuannya untuk di IG ya. Berarti di format ini kita rubah formatnya pakai H.264 karena pakai format ini lebih apa namanya, size-nya bakal lebih kecil tapi kualitas juga bagus. AVI kualitas bagus tapi size-nya bakal gede banget ya. Kita pilih yang H264. Nah, di presetnya kita pilih yang bawah, kita pilih yang HD aja, bebas ya, yang mana aja gampang. Oke, nah dia sudah berubah output name-nya menjadi MP4. Oke, kalau kita mau taruhnya pindah di mana, kita klik di nama ini, kemudian kita taruh filenya mau di mana dan dikasih namanya. Contoh ini video IG, kita save. Nah, selanjutnya setelah kalian memperhatikan bagian format dan presetnya, pada tab video ini kita rubah ukuran dari layarnya. Kalau kita masih mengikuti dengan presetnya, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan landscape dan kanan kirinya ada border warna hitam. Kita pengennya yang gambarnya saja, dimana ini kita sudah setting untuk IG. Berarti kita matikan dulu yang rantai ini agar kita bisa custom ya, width sama height-nya. Dimana kalau width itu berarti kiri ke kanan, kalau height itu berarti atas ke bawah. Jadi kalau kiri kanannya yaitu 1080 dan height-nya itu 1350. Nah, dia akan pas seperti ini. Jadi kita ke bawah, frame rate-nya kita rubah ke 30 dan levelnya 4,2. Nah, ini semakin besar akan bagus hasilnya, tapi resolusi apa namanya size juga semakin tinggi. Jadi kita pakai yang 4,4.2 aja. Sebelumnya kalau kita perhatikan di sini kan ada gap warna hitam ya. Nah, gap warna hitam kita bisa menghilangkan itu dengan cara kita cancel dulu sebentar. Kita pilih sequence 01-nya pada sequence IG, kita klik. Ada gap warna hitam, berarti kita tinggal ke bagian motion. Kemudian kita pilih scale. Scale-nya kita naikkan dikit dengan cara klik kiri tahan ke kanan, atau kita klik sekali dan kita ketikkan secara manual. Coba saya ketik 10 2, enter. Nah, dia sudah hilang ya. Nah, ini kalau merah lagi biarkan saja karena kita pengen langsung di render. Kita klik file, export media, sudah benar. Ininya kita rubah menjadi video IG. Pastikan dia MP4. Ininya juga kita rubah. Ini tidak saya cek ya, berarti width-nya 1080 dan height-nya 1350. Oke, kita biarkan saja. Oke, kalau tidak bisa berarti levelnya kita rubah dulu ke 4.2. Kalau tadi tidak bisa katanya ada error untuk levelnya, jadi kita levelnya naikkan dulu ke 4.2, kemudian kita rubah sesuai dengan ukurannya. Oke, frame rate-nya kita ke 30 kan. Oke, dan sudah, biarkan yang lainnya kita biarkan saja. Nah, di export media ini ya, di export setting ini berarti yang perlu kita perhatikan adalah formatnya H.264. Presetnya kita pilih yang XD aja langsung, atau kita langsung pakai yang custom, tidak apa-apa. Kemudian output name-nya di sini merupakan penempatan kita naruhnya di mana dan nama dari videonya. Ada checkbox juga untuk export video ataupun audio. Kita biarkan saja, walaupun di sini tidak ada audio, tapi kita biarkan saja. Kemudian di tab yang video kita sudah rubah width sama height-nya sesuai dengan keinginan kita. Frame rate juga sudah sesuai dan levelnya 4.2. Oke, jika sudah kita langsung ke export saja. Kita klik dan kita tunggu. Jika sudah selesai, kita buka filenya. Tadi namanya video IG, coba kita buka. Nah, dia sudah menjadi file MP4. Oke, jika semisal ada teman-teman atau kalian ketika ekspor media
ya, MP4. Kemudian size-nya itu sangat besar. Ini pun untuk durasi 15 detik ya. 12 mega itu termasuk yang sangat besar ya. Apalagi kalian kalau bikin video selama 1 menit ataupun bahkan 30 menit dan sebagainya. Nah, saya akan memberikan sebuah tips untuk kompres video yang sudah kita buat. Oke. Sebenarnya dari pengalaman saya memiliki 2 metode untuk mengkompres file video kita gitu ya. Yang pertama, yang paling gampang itu kompres online ya. Jadi kita pakai internet, kita upload, kemudian kita download. Tapi yang lebih jelas juga, kita bisa online itu caranya upload di YouTube ya. Kemudian kalian download lagi. Nah, biasanya nanti filenya sudah tidak sebesar file aslinya. Biasanya seperti itu. Nah, cara kedua, kita bisa memanfaatkan aplikasi namanya Handbrake. Nah, ini kita bisa melakukan secara offline ya. Kalian bisa cari aplikasinya. Di sini Handbrake ini aplikasinya gratis ya. Tinggal buka Google, kemudian kita cari Handbrake. Nah, kemudian tinggal kita klik dan kita download saja. Nah, seperti ini ya. Jadi ini aplikasi yang sering digunakan oleh profesional juga untuk mengkompres file video kita dengan hasil yang lumayan bagus. Nah, saya akan coba menggunakan aplikasi Handbrake. Ini sekilas saja tips buat kalian. Nah, tampilan seperti ini. Tinggal kita klik and drag saja videonya. Nah, nanti ada opsi seperti ini. Yang perlu kita perhatikan yaitu dimensionnya. Pastikan dia sesuai dengan ukuran aslinya. Di sini 1080 kali 1350, tapi di sini tidak sesuai nih ya. 1072, ini 1344. Berarti yang ini kita rubah ke 2. Bentuknya. Dan coba kita rubah 1080. Ininya 1350. Oke, sudah bisa ya. Nah, kemudian yang kedua itu di bagian video ini. Nah, di sini frame FPS-nya pastikan dia sesuai dengan FPS kita. Kebetulan kita pakai yang 30, berarti kita rubah yang ke 30. Oke, yang ini biarkan. Dimension kita pastikan 1080 kali 1350 sesuai dengan resolusi video kita. Kemudian videonya pastikan frame rate-nya 30 atau sesuai dengan video kita. Nah, di sini ada quality ya. Kalau semakin kanan, yaitu kualitasnya semakin bagus, tapi compress size-nya juga tidak terlalu besar nantinya. Jadi masih masuk hasilnya termasuk besar. Nah, normalnya yaitu 22. Makin ke kiri berarti semakin kecil size-nya dari file video tersebut, tapi kualitasnya juga semakin berkurang. Tapi kita biarkan yang 22 secara normalnya, default-nya. Nah, save as-nya yaitu kita mau nyimpen di mana gitu. Sini saya taruh di tempat yang sama saja. Oke, sini video IG dan dia otomatis akan jadi video IG strip 1 MP4. Jika kalian bukan MP4, ya, kita save. Berarti di pengaturannya kita rubah. Nah, di sini di output file kita pakai always yang MP4. Jangan otomatis ya. Pakai MP4. Oke, kita back. Dan kita kompres menggunakan tombol yang ini. Kita klik dan kita tunggu. Oke, kita lihat perbandingan size dari videonya. Oke, sudah selesai. Nah, bisa dilihat ya. Yang file originalnya 12 mega, yang hasil kompresnya yaitu 4 mega. Coba kita bandingkan. Ini yang file asli. Dan ini yang hasil kompresnya. Nah, masih lumayan bagus ya. Tidak jauh berbeda dengan file aslinya.